wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang Azhar dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, sebelumnya saya mohon maaf mungkin suaranya nggak bisa maksimal ya, karena ini masih dalam proses recovery. Mohon doanya juga mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan kesehatan. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu topik yang merupakan kelanjutan di bab yang ke-14 ya hari ini, terkait dengan metode Rasul ya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perubahan masyarakat. Jadi kalau kemarin pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian eh, masyarakat dan kebangkitannya, yang intinya adalah masyarakat itu bangkit ya kalau kemudian ada sekelompok masyarakat yang membawa satu ideologi atau satu mabda ya yang sahih tentu saja, sehingga kemudian kebangkitan itu nanti akan mengarah kepada kebangkitan yang sahih pula ya. Meskipun pada sisi yang lain memang harus disadari bahwa ketika ada ideologi atau mabda yang ghairu sahih ya, yang batil ya, masyarakat pun sebenarnya secara faktual itu bisa bangkit, tetapi bangkitnya adalah justru ke arah yang bertentangan ya dengan Islam ya, sebagaimana kebangkitan yang miliki ya, oleh kapitalis maupun juga kemudian oleh komunis ya. Untuk komunis ini tentu kita sudah lihat faktanya bagaimana kehancuran daripada Uni Soviet ya, yang sekarang kita kemudian kenal dengan Rusia begitu ya. Dan kalau sebagian orang mengandekan gitu ya, komunis yang baru atau neokomunisme ya dengan pola Cina misalnya, itu juga kemudian banyak problem gitu ya, karena faktanya mereka juga kemudian tidak sepenuhnya komunis, walaupun partainya memang partai komunis, tapi mereka menggunakan cara-cara yang menggabungkan ya dengan kapitalis begitu. Nah, dalam konteks ini seringkali kemudian tentang bagaimana Rasul SAW itu kemudian melakukan perubahan masyarakat itu kadang-kadang tidak banyak mendapatkan perhatian. Padahal sebenarnya faktanya ada di depan kita. Apa yang saya maksud dengan fakta, yaitu bagaimana rekaman ya, bagaimana kemudian dokumentasi di dalam perjalanan Rasulullah SAW yang itu sudah kemudian bisa kita akses ya di dalam Sirah Nabawiyah ya, yang kita tahu tentu banyak ya beberapa versi, tapi saya menggunakan versi yang kemudian banyak dirujuk, yaitu Ibnu Hisam ya, di mana kemudian beliau dengan metode ya periwayatan yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan gitu ya, maka fase di dalam kehidupan beliau selama melakukan ya proses perjuangan itu bisa kemudian kita gali di sana, karena pada hakikatnya Sirah Nabawiyah itu adalah kemudian sumber ya daripada perilaku dari Rasulullah SAW itu sendiri, yaitu hadis gitu ya. Jadi dari sini kita nanti akan bisa melihat bahwa kalau pengertian hadis itu adalah perkataan gitu ya, kemudian perbuatan dan juga kemudian ketetapan ya, jadi kaulan wa fi'lan wa takriron gitu ya dari Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Sirah Nabawiyah ya yang isinya itu adalah yang menceritakan bagaimana keadaan sebelum Rasul dilahirkan, kemudian bagaimana Rasul itu kemudian lahir ya, kemudian beliau besar ya, beliau berkeluarga sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu, sampai kemudian diangkat ya atau diutus menjadi Rasul itu ya, maka kemudian perjuangan itu sampai nanti pada akhirnya beliau wafat, itu semuanya ada gitu ya. Jadi bagi siapapun yang ingin mendapatkan satu gambaran yang komprehensif gitu ya tentang metode beliau di dalam melakukan perubahan masyarakat, maka tidak ada jalan lain kecuali bahwa ya kita harus merujuk Sirah Nabawiyah gitu ya. Sehingga dari situ
makna daripada meneladani Rasul, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu memang benar-benar ya kita jadikan sebagai apa namanya sandaran gitu. Jadi jangan sampai nanti kita apa namanya mengaku umat Muslim, tapi justru sandarannya atau uswah hasanahnya itu bukan Rasulullah SAW, tapi Karl Marx misalnya, atau kemudian apa namanya Adam Smith misalnya, atau kemudian Montesquieu, atau kemudian apa namanya David Ricardo dan seterusnya. Itu nama-nama yang justru ya hari ini itu kalau kita bicara tentang sanad, maka sesungguhnya perubahan sosial yang kita maksudkan itu mestinya bersanad kepada Rasulullah SAW gitu ya. Jadi ini yang saya sering sampaikan bahwa di dunia akademik ya sekarang itu banyak kemudian ketidak fairan gitu ya. Kenapa? Karena kita hidup dalam situasi yang kapitalistik gitu ya, sehingga apa yang kemudian seharusnya kemudian tersajikan ya, yaitu apa namanya gambaran bagaimana beliau itu melakukan proses perubahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kalau kita belajar tentang teori sosial ya, jadi sosiologi, apalagi nanti bicara tentang sosiologi perubahan, begitu ya, apalagi berbicara sosiologi perubahan sosial, gitu ya, karena perubahan itu nanti ada berbagai dimensinya, maka sesungguhnya tidak fair kalau kemudian kita tidak apa namanya nengok atau bahkan menelaah apa yang kemudian ada di dalam Sirah Nabawiyah. Itu satu hal yang saya ingin sampaikan di awal dalam bab ini agar kita tidak terlalu takjub ya dengan berbagai konseptualisasi atau teori-teori yang datang dari Barat ya sebagai semacam perbandingan atau referensi boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ambil sebagai sebuah pemahaman, artinya bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi untuk pemahaman itu berarti untuk melakukan aksi, melakukan sebuah apa namanya perilaku kolektif gitu ya. Kalau dalam bahasa ilmu sosial itu, maka kemudian ya kita harus hati-hati di situ, begitu ya. Makanya dalam konteks ini kita ingin nanti menggambarkan bahwa secara khusus untuk dakwah Rasulullah SAW. Jadi saya tidak membahas tentu fase sebelum ya Rasul lahir dan seterusnya. Tapi kalau kita nanti kemudian apa namanya telaah di dalam Sirah Nabawiyah itu fase dakwah Rasul itu nanti selama kurang lebih sekitar 20 ya 3 tahun ya itu bisa dibagi dua. Jadi fase yang pertama itu adalah fase Mekah disebutnya karena di situ kemudian eh, lokusnya itu adalah kemudian di apa namanya Mekah, dan tempusnya itu ini istilah sedikit bahasa hukum gitu ya, tempusnya itu atau tempo waktunya itu 13 tahun. Nah, kalau kemudian ini kita nanti apa namanya kaitkan dengan detailingnya di situ, ada di situ Rasul ternyata kemudian melakukan dua tahapan ya di dalam fase dakwah atau fase perubahan yang dilakukan oleh Rasul. Satu adalah tahapan pembinaan ya dan pengkaderan selama kurang lebih 3 tahun gitu ya, dan ini biasanya disebut dengan dakwah secara sirriyah ya, dakwah yang sifatnya kemudian apa namanya terbatas. Jadi bukan karena takut, tapi karena memang apa namanya secara alamiah ya ide yang baru muncul ya dalam hal ini adalah wahyu, yaitu Islam, maka kemudian ya tentu akan membutuhkan proses untuk sampai nanti apa namanya matang dalam arti siap untuk kemudian disampaikan secara terbuka begitu. Nah, setelah kemudian turun ayat fasda bima tu'mar wa aritanil musyrikin begitu ya, yang kemudian memberikan satu fase apa namanya baru, yaitu tahapan interaksi ya dengan masyarakat ya, maka fase pembinaan dan pengkaderan terus berjalan, fase interaksi ditambahkan di situ sehingga kemudian terjadi kurang lebih sekitar 10 tahun begitu ya. Terjadilah satu proses yang luar biasa yang dilakukan Rasul. Nanti saya akan ambil beberapa highlight saja yang poin penting nanti. Nah, baru kemudian nanti di situ ada apa namanya istilahnya pembeda atau istilah batas, yaitu apa yang kemudian nanti kita kenal dengan hijrah. Ya, hijrahnya baginda Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dari Mekah ke Madinah gitu ya, sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian fase ini. Jadi kalau saya gariskan di sini, maka fase apa namanya Mekah itu kemudian nanti dengan fase Madinah dibatasi dengan hijrahnya Rasulullah SAW, dan di sini pula nanti ya ada fase yang sangat krusial yang kemudian nanti itu me, apa namanya narik nanti untuk kemudian kita telaah, yaitu apa yang disebut dengan tolabun nusroh gitu ya. Jadi bagaimana kemudian Rasul itu kemudian
menggalang dukungan. Jadi tolabun nusroh secara bahasa maknanya adalah menggalang ya dukungan gitu ya, menggalang pertolongan gitu ya, apa namanya, simpati gitu ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan itu untuk kemudian nanti masuk kepada fase yang kedua, yaitu fase Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, di tahapan fase Madinah inilah kemudian Rasul membangun masyarakat yang pada pertemuan terakhir sudah saya sampaikan contoh-contoh detailnya tentang apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, dalam konteks 10 tahun inilah yang kemudian nanti kita bisa kemudian jadikan sebagai gambaran ya di dalam berbagai peristiwa hari ini. Jadi kalau di total maka fase Mekah dan fase Madinah itu kira-kira kurang lebih sekitar 23 tahun gitu ya. Nah, inilah titik yang paling kritis ya kalau dalam kajian Sirah Nabawiyah yang kemudian nanti kita bisa refleksikan hari ini. Jadi nanti saya akan menyampaikan apa namanya, detailing daripada fase dakwah Rasul selama di Mekah dan Madinah, ya baru nanti kita refleksikan hari ini apa yang kemudian bisa kita lakukan di dalam konteks perubahan sosial. Nah, fase Mekah kita lihat di situ tadi saya sudah menyinggung ada dakwah Siriyah, ada dakwah Jahriyah, artinya secara terbuka, ada Tolabun Nusroh, ada Bayat Aqobah ya. Jadi ini yang apa yang penting. Nah, yang dakwah Siriyah dan Jahriyah tadi saya sudah singgung bahwa di situ kemudian terjadi proses pembinaan ya di tengah-tengah sahabat, maka kita tahu bagaimana kemudian ada As-Sabiqun Al-Awwalun gitu ya yang kemudian menjadi tonggak pertama. Di situ ada Ibunda Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib ya, ada Abu Bakar As-Siddiq ya, ada kemudian Zaid bin apa namanya Harisah begitu ya, dan kemudian nanti diikuti dengan masuk Islamnya tokoh-tokoh yang kunci ya. Di sana nanti kita akan lihat ada Hamzah, ada Umar bin Khattab ya dan seterusnya yang kemudian akhirnya membuat situasi Mekah itu ya. Kalau apa namanya Bapak Ibu sekalian nonton film tentang Umar itu menarik, ada sebuah perkataan dari salah seorang tokoh apa namanya Quraisy gitu ya, ketika Umar itu masuk Islam maka dia mengatakan begini kurang lebih, Mekah yang sekarang maksudnya setelah masuknya apa namanya Umar menjadi Muslim ya itu berbeda dengan Mekah yang sebelumnya gitu ya. Jadi ya dia memberikan semacam stressing gitu ya bahwa dengan munculnya Umar ya kemudian sebelumnya munculnya Hamzah bin Abu Thalib ya, maka suasana Mekah itu menjadi berbeda karena di situ kemudian pergolakan dakwah ya baik dalam konteks pemikiran ya maupun nanti juga dalam konteks apa namanya perkembangan politik itu kemudian benar-benar berbeda, dan ini sangat meresahkan para sesepuh, para tetua-tetua, para pemimpin-pemimpin yang ada di Mekah, karena ini kemudian yang justru mereka khawatirkan ya, di mana dominasi mereka selama ini dengan budaya paganisme itu seolah-olah kemudian inilah saat-saat terakhir gitu ya, kalau bahasa sekarang itu apa namanya the beginning of the end gitu ya, jadi permulaan dari satu akhir gitu ya yang ada di situ. Nah, dari sini maka saya ingin masuk ke dua hal yang terakhir. Setelah interaksi itu semakin apa namanya luar biasa ya, Rasul juga kemudian apa istilahnya juga mengalami berbagai tantangan ya, bagaimana kemudian Rasul itu ditentang di sana sini, tapi Rasul tidak pernah berhenti begitu ya, dan beliau terus kemudian melakukan upaya untuk menggalang dukungan. Inilah yang kemudian nanti disebut sebagai tolabun nusroh ya. Jadi tolabun nusroh itu secara makna bahasa ya itu adalah upaya untuk meminta dukungan dari siapa? Dari mereka-mereka yang memiliki kekuatan ya, kekuatan pengaruh ya karena kedudukannya misalnya begitu ya, karena di situ dia kepala suku misalnya pada konteks waktu itu ya, atau kalau sekarang misalnya kita lihat bagaimana apa namanya mereka-mereka yang memiliki kekuatan ya, yang menentukan ya seperti militer misalnya ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kemudian upaya ini ternyata kemudian dilakukan Rasul dengan sangat intensif. Ada yang menerima, nanti ada yang menolak gitu ya. Umumnya di awal-awal menolak gitu ya, sampai nanti ada yang menerima, yaitu nanti ketika Rasul bertemu dengan para apa namanya istilahnya penduduk dari Yasrib ya yang ada di situ. Nah, tolabun nusroh ini sebenarnya itu tujuannya dua. Satu adalah melindungi pengemban dakwah ya dalam hal ini para rasul dan para sahabat. Yang kedua adalah mengantarkan ke amanah kekuasaan ya dalam rangka menerapkan Islam. Dan tolabun nusroh ini sebenarnya adalah bagian akhir ya daripada tahapan tafaul tadi itu, interaksi di tengah-tengah masyarakat tadi itu atau di tengah-tengah umat tadi itu. Begitu ya. Sehingga kalau bagian akhir ini kemudian terjadi
dan kemudian terjadi nanti proses tadi apa namanya istilahnya hijrah, maka kemudian fase baru itu akan dimulai gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian kekuatan daripada Tolabun Nusroh ini itu benar-benar harus kemudian diperhatikan. Dan ini adalah cara yang sifatnya sangat smooth gitu ya. Dalam arti smooth itu begini, di masyarakat itu ada istilah begini, rebut dulu baru ribut. Nah, gitu ya. Jadi tidak penting apa namanya bagaimana cara merebutnya, yang penting kemudian ributnya itu nanti belakangan. Pokoknya rebut dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika orang melakukan aktivitas apa yang disebut dengan rebut tadi itu mungkin tidak hanya sekedar dengan apa namanya cara-cara yang non kekerasan, tapi bisa jadi mungkin juga dengan cara-cara dengan cara-cara kekerasan. Itu ya. Makanya kalau di dalam literatur kita nanti akan mendapati bahwa bentuk yang umum, lazim, biasanya dilakukan dalam bentuk kekerasan, dan kemudian nanti kita kenal dengan kudeta, gitu ya. Jadi kudeta biasanya dengan apa dukungan militer, misalnya begitu ya. Kalau dalam contoh kekinian itu kita bisa melihat dari ini di Thailand, gitu ya. Jadi kalau sipil itu diberikan apa namanya kewenangan, terus kemudian nggak benar menurut pandangan mereka, maka kemudian biasanya militer melakukan kudeta, gitu ya. Dan setelah kudeta diambil ya kekuasaan, nanti ada masa transisi baru diserahkan lagi begitu. Tapi ada juga yang nggak diserahkan lagi, diambil sendiri oleh tentara tadi itu, seperti kasus di Myanmar misalnya gitu ya, di Burma ya, sehingga kemudian nanti kita lihat gitu diambil ya sudah nggak dilepas-lepas lagi apa oleh militer gitu ya. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian itu dibedakan nanti ya bentuk perebutan kekuasaan dalam bentuk kudeta dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Dalam demokrasi apa yang disebut dengan mengambil kekuasaan itu adalah melalui apa yang disebut dengan pemilu. Begitu ya, caranya adalah dengan pemilu. Nah, kita lihat di dalam konteks ini 2024 kemarin misalnya ya Indonesia kemudian diharu biru ya, mulai dari pileg kemudian pilpres sampai kemudian pilkada begitu ya, yang ada di situ, sehingga di sana kita bisa melihat bagaimana kemudian tadi upaya-upaya untuk menggalang kekuatan itu kemudian terjadi, dan ada partai pemenang, ada kemudian juga yang kalah, ada yang kemudian masuk parlemen di tingkat pusat, ada juga yang kemudian harus out ya, yang ada di situ. Nah, ketika kita bicara apakah ada alternatif di antara kedua itu, antara kudeta dengan kemudian apa namanya demokrasi tadi itu, dengan bentuk pemilu tadi itu, maka jawabannya ada, yaitu dengan cara Islam, yaitu tolabun nusroh, yaitu dengan menggalang kekuatan, menggalang dukungan tadi itu dengan cara-cara yang damai, jadi tidak dengan kudeta tadi itu, dan juga kemudian bukan dengan cara demokrasi ya, dengan cara pemilu begitu kan. Ya, itu tolabun nusroh begitu ya. Nanti kita akan lihat detailingnya begitu ya. Sehingga dari sini kita akan bisa melihat bahwa ketika kemudian kita bicara tentang tolabun nusroh itu, maka sesungguhnya kita berbicara tentang satu apa namanya fase yang sangat krusial begitu kira-kira. Sebentar, ini ada sedikitan kayak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, dari situ maka kemudian kalau kemudian kita lihat apa yang kemudian terjadi setelah Tolabun Nusroh dari Rasulullah SAW ya, yang kemudian nanti kita lihat ya, itu adalah adanya kemudian dukungan yang luar biasa. Nah, salah satu profil ya daripada Ahlun Nusroh ya, atau kemudian Ahlul Quwah ya, itu adalah sahabat Sa'ad bin Mu'ad ya, yaitu ketika kemudian nanti fase apa namanya interaksi ini terus berjalan begitu ya, dan tolabun nusrah itu kemudian dilakukan. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Ya, Sa'ad bin Mu'ad itu adalah seorang penduduk dari apa namanya Yasrib, yang kita kenal sekarang dengan Madinah. Ya, beliau ini adalah seorang pemuda yang kemudian dikenal sebagai apa namanya orang yang menjadi Sayyidul Kaum ya, menjadi pemimpin dari kabilahnya begitu ya. Beliau ini dikenal sebagai pemberani ya, dikenal sebagai jago penunggang kuda, pemberani gitu ya. Kemudian dari apa namanya kalangan yang terpandang begitu ya.
Dan beliau didakwahi ya oleh Mus'ab bin Umair, ya utusan dari Rasulullah SAW yang dikirim untuk mendampingi ya orang-orang Yasrib yang sudah masuk Islam tadi itu, sehingga kemudian terjadi satu proses perubahan di sana. Nah, yang menarik itu ketika beliau sudah masuk Islam begitu ya, kemudian beliau itu datang kepada kaumnya tadi itu, gitu ya. Beliau mengatakan begini kira-kira, apa pendapat kalian ya wahai apa namanya Bani Abdul Ashhal ya. Jadi Bani Abdul Ashhal ini adalah kabilah beliau gitu ya, tentang diriku di hadapan kalian. Ya, mereka menjawab, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya. Kemudian saat melanjutkan, tidak seorang pun di antara kalian, baik laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, gitu ya. Jadi langsung beliau mendakwahi kaumnya, dan kemudian belum sampai petang hari, jadi waktunya itu dia masuk Islam siang, kemudian sore hari ya, sebelum sampai sore itu terjadi, tidak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan di Bani Ashhal itu melakukan ya, atau misalnya menyampaikan apa pernyataan syahadat untuk kemudian menjadi muslim dan muslimah. Artinya apa? Beliau ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi omongannya itu didengar gitu ya. Makanya dari sini beliau kemudian apa namanya juga nanti terlibat ya, profilnya tadi itu di dalam perang Badar gitu ya. Beliau juga kemudian apa namanya mendukung ya Rasulullah SAW sepenuhnya begitu ya, sampai kemudian ketika beliau mendapatkan amanah ya untuk memberikan hukum ya terhadap Bani Quraidah yang notabene dulu itu adalah sekutu dia, sekutu daripada Sa'ad gitu ya, karena Bani Quraidah ini Yahudi yang telah berkhianat, maka kemudian beliau apa namanya dengan tegas pun kemudian menjalankan perintah dari Rasul tadi itu. Beliau mengatakan hukumannya adalah ya bagi para pengkhianat itu, para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Ya, maka kemudian luar biasa beliau apa namanya tegas begitu ya. Ya, ini yang kemudian sangat apa namanya jarang ya kita kita apa namanya kita dapati hari ini begitu ya. Nah, di hari beliau kemudian apa namanya mengalami sakaratul maut begitu ya, Rasul kemudian ya apa namanya akhirnya kemudian menjenguk beliau ya, melakukan takziah gitu ya, dan kemuliaan beliau itu ditandai dengan bahwa apa namanya aras Allah Subhanahu wa taala itu terguncang karena kerinduannya ya terhadap kemudian apa namanya ruh ya daripada Sa'ad bin Mu'adz tadi itu. Dan Rasul digambarkan itu ketika melakukan takziah itu berjalannya itu susah ya. Karena apa? Karena beliau mengatakan di sekeliling jenazah daripada Sa'ad bin Mu'adz ini ada banyak malaikat yang juga kemudian istilahnya melakukan takziah begitu kira-kira. Ya, sehingga dari sini ya ini contoh ya gambaran ketika orang itu menjadi ahlu nusroh ya, yang begitu ikhlas ya, walaupun usia beliau dari masuk Islam sampai wafatnya itu kurang lebih di dalam riwayat itu hanya sekitar 7 tahun. Jadi tidak terlalu lama hidup beliau, tetapi hidupnya penuh dengan baik, barokah. Nah, setelah kemudian fase Tolabun Nusroh itu terus berjalan, maka kemudian kita melihat yang berikutnya itu adalah adanya Baiat Aqobah. Ya, Baiat Aqobah ini itu apa terjadi ya ketika musim haji tahun ke-11 ya kenabian bulan Juli ya 620. Jadi ketika Rasul itu terus melakukan tolabun nusroh ya, di sana mentok di sini mentok begitu ya. Beliau datang ke Mina pada musim haji tersebut, dan ternyata ada 6 orang yang kemudian mereka ini dari Yasrib dan menerima dakwah Rasul. Jadi sangat sederhana ya kalau kita bayangkan bagaimana proses perubahan itu kalau kita yakin akan pertolongan Allah, melakukan hal yang kecil itu bisa berdampak besar. Ya, Rasul itu hanya begini, di dalam riwayat itu kepada 6 orang ini beliau datang ke Mina, mereka lagi berkumpul gitu kira-kira, gitu ya, setelah menunaikan ibadah haji gitu ya, tentu dengan syariat yang saat itu ya, yang ada di sana. Kemudian beliau mengatakan, saya ini Muhammad, saya ini Rasulullah SAW. Boleh nggak saya menyampaikan apa namanya sesuatu kepada Anda semua yang ada di sini begitu ya. Maka 6 orang itu kemudian menyilahkan begitu, silahkan gitu. Nah, kemudian mereka mendengarkan apa yang disampaikan Rasul, dan kemudian mereka masuk Islam gitu ya. Jadi ketika mereka masuk Islam, tidak ada banyak hal yang disampaikan, mereka pulang ya haji, dan kemudian berjanji tahun depan ya akan kemudian datang kembali. Dan ketika mereka kemudian yang 6 orang itu datang kembali, maka kemudian pada tahun haji yang ke-12 ya kenabian ya Juli 621
ya maka kemudian mereka datang dengan tambahan 7 orang. Jadi dari 6 ada 5 yang datang kembali, 1 tidak, ya tambah 7 orang jadi 12 dan terjadi baiat Aqobah yang pertama. Gitu ya. Jadi komitmen mereka. Nah, ini disebut biasanya baiat apa namanya sugro ya, baiat kecil. Kami berbaiat untuk tidak menyatukan Allah, ya tidak berzina, tidak membunuh anak-anak dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sampai kemudian akhirnya Rasul mengirimkan ya apa namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ya sahabat yang sangat luar biasa untuk menjadi duta pertama di dalam Islam dan kemudian mereka pulang dibersamai yang 7 orang tadi itu. Nah, maaf yang 12 orang tadi itu. Nah, baru kemudian mereka selama proses tadilah kemudian apa namanya Sa'ad bin Mu'ad tadi diantaranya itu bisa kemudian di apa namanya dakwahi maka musim haji yang ke-13 di tahun kenabian ya Juni 622 maka kemudian datanglah 75 orang ya 73 pria dan 2 itu adalah wanita yang kemudian mereka melakukan baiat Aqobah ya Al-Kubro yang kedua yang kemudian mereka itu berjanji ya akan melindungi Rasul ya lebih dari siapapun lebih dari diri mereka, lebih dari kemudian anak istri mereka, lebih dari harta mereka, dan kemudian Rasul kemudian menegaskan apa yang akan kalian dapat dengan komitmen itu, maka jawaban beliau adalah satu kata yaitu jannah, ya, surga. Maka mereka kemudian apa namanya meminta agar kemudian Rasul ya itu kemudian berpindah menuju ke Yasrib ya pada saat itu. Ya sehingga kemudian ini dibocorkan ya oleh apa namanya setan atau iblis yang ada di Mina gitu ya, ya namanya Azab gitu ya, itu yang kemudian dia memprovokasi orang-orang di Mina untuk menyerang mereka. Nah, maka kemudian terjadilah setelah bayat itu mereka pulang dan kemudian dari situ ya ini masjid Baiat ya yang ada di Mina gitu ya. Kemudian terjadilah perpindahan yaitu fase Madinah yang itu diawali dengan peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW tadi ini. Ini timelinenya ya dari baiat 1 ke baiat yang kedua, kemudian terjadi peristiwa hijrah. Nah, ini rutenya ya dari Mekah ke Madinah begitu ya dan ini prosesnya gitu ya. Jadi mulai dari perjalanan baginda Rasulullah SAW itu kurang lebih apa namanya di tanggal 26 Safar ya 9 September 622 kemudian beliau meninggalkan rumah 3 hari ada di Gua Sur ya kemudian beliau meninggalkan wilayah Mekah ya tanggal 13 September 1 Rabiul Awal ya kemudian tanggal 8 Rabiul Awal beliau sampai di masjid apa namanya sampai di Kuba kemudian mendirikan masjid yang pertama yaitu Masjid Kuba kemudian tanggal 12 Rabiul Awal 24 September beliau sampai di Madinah untuk melakukan sholat Jumat yang pertama ya yang kemudian apa namanya diikuti kemudian nanti beliau pindah ya apa namanya dari Masjid Kuba ke Madinah membangun rumah dan membangun Masjid Nabawi gitu ya. Nah dari situlah fase ya Madinah itu dimulai. Ya, apa yang dilakukan? Saya sudah sampaikan kemarin ada 4 poin. Satu, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban Islam, ya secara spiritual dan politik. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin yang muhajirin dan ansor, ya secara sosial ekonomi. Dan kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian Misakul Madinah, ya dengan non Muslim, ya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Pagan, ya secara hukum dan tata negara. Dan yang keempat, membangun kekuatan Muslim, ya untuk menyiapkan melakukan dakwah ya dengan dukungan militer ya untuk melakukan jihad fi sabilillah sampai kurang lebih 10 tahun. Begitu ya. Nah, maka ya konteksnya hari ini kalau kemudian kita bicara tentang metode perubahan yang dilakukan oleh Nabi dan refleksinya hari ini maka ya jelas harus ada jamaah dakwah gitu ya yang meneladani metode dakwah Rasulullah SAW. Jadi sendirian itu tidak nyunah kalau bahasa bahasa sederhananya itu gitu ya. Jadi Rasul yang apa namanya begitu mulia saja itu ya beliau diperintahkan untuk berjamaah gitu ya. Makanya kalau dalam konteks ini kita kemudian diingatkan di dalam surah Al-Imran 104 wal takum minkum ummatun yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada di tengah-tengah kalian ya satu kelompok ya ummatun di sana itu maknanya ada kelompok dan bisa lebih dari satu. Maksudnya tidak apa hanya satu begitu ya. Selama apa mereka yad'una ilal khair ya melakukan menyeru ya kepada al khair yaitu al Islam dan yang kedua adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Ya, amar ma'ruf nahi munkar yang paling utama itu adalah kemudian kepada penguasa. Maka dalam konteks ini kemudian ya bisa diambil satu apa namanya ibrah ya bagaimana kemudian kelompok tersebut ya itu tidak boleh ya sembarangan kelompok, tetapi kelompok yang benar-benar ya akan kemudian ya menerapkan Islam yang kemudian menyerukan itu kepada penguasa. Maka kelompok itu tidak boleh tidak harus ya dalam bentuk yang sifatnya partai politik ya Islam yang makanya disebut hizbun siasi yaitu artinya kelompok yang kemudian nanti melakukan apa namanya proses ya membina masyarakat dan juga kemudian melakukan koreksi atau kontrol di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana refleksinya tadi fase dakwah? Nah, ini saya ingin sampaikan ketika kemudian ini di istimbat ya hukum, maka kemudian di situ nanti akan lahir tiga apa namanya tiga fase ya dari dakwah Rasul tadi itu. Sebagaimana tadi saya sudah singgung, ya selama 23 tahun itu ada dua fase. Ya, marhalah yang pertama itu adalah marhalah taskif di sini. Kemudian nanti ada marhalah tafaul, ya bagaimana kemudian kelompok tadi itu melakukan upaya interaksi di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah marhalah tatbik, begitu ya fase dari apa namanya Madinah. Jadi fase di sini fase Mekah. Jadi fase Mekah itu ya artinya berarti syariat Islam belum diterapkan secara totalitas. Nah, dari sini maka ada rincian bagaimana aktivitas dalam maralah taskif. Di sini ada kemudian apa yang disebut dengan taskif murokazah. Jadi bagaimana kemudian apa membentuk kader, sebagaimana Rasul itu membentuk kepribadian para sahabat. Kemudian ada taskif jama'i, bagaimana kemudian beliau Rasul yaitu kemudian membina masyarakat. Ya, hari ini juga itu kemudian dilakukan. Ada kemudian kasful khutot, bagaimana kemudian membongkar gitu ya berbagai apa namanya istilahnya makar yang dilakukan. Ya, kita tahu bagaimana kemudian di Mekah pada saat itu ada kecurangan tentang masalah timbangan, bagaimana kemudian apa namanya biadaban daripada Abu Lahab, bagaimana kemudian mereka melakukan berbagai persekongkolan jahat pada Nabi dan seterusnya. Dan kemudian yang keempat melakukan tabani masolih ala ummah. Jadi mengadopsi apa yang kemudian menjadi solusi ya dalam setiap masalah yang ada di umat ini dengan sudut pandang Islam gitu ya. Jadi bukan bukan apa namanya asal ada solusi gitu ya, tetapi solusinya benar-benar yang berasal dari apa namanya syariat begitu ya, sehingga tidak akan menyeleweng begitu ya yang ada di situ ya. Nah, baru kemudian nanti di sini ya ada tahapan-tahapannya gitu ya. Ini apa namanya gambaran umum saja bagaimana kemudian ketika masyarakat itu apa namanya sudah mereka tadi apa namanya istilahnya merasakan ya adanya kemudian proses dakwah tadi itu dan mereka kemudian melakukan interaksi ya kelompok tersebut ya sebagaimana kelompok Rasulullah SAW tadi itu, maka di sini mereka pasti dalam fase apa namanya interaksi atau tafaul ini pasti akan mengalami berbagai tantangan ya. Ada yang mungkin apa namanya mulai dari yang soft sampai kemudian yang hard gitu ya. Yang soft itu mungkin dari hinaan ya secara verbal gitu ya, bahkan kemudian ada teror begitu ya sebagaimana dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya hari ini dakwah itu pasti ya dalam proses perubahan sosial, perubahan masyarakat pasti akan ada itu. Ya ada intimidasi dan seterusnya, dakwah dilarang dan seterusnya, bahkan kemudian ada kriminalisasi. Itu semuanya fasenya ada di sini. Gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian para pejuang dakwah ya itu tidak boleh kehilangan fokus gitu ya. Fokusnya adalah apa? Bagaimana Islam itu kemudian tegak. Nah, ketika di fase-fase ini, maka hari ini kita bisa melihat dari proses panjang yang kemudian sudah dilakukan dalam rangka meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, kelompok dakwah ini itu sudah ada pada fase ini, yaitu tafaul ma'al ummah tafaulan taman. Ya, tafaul atau interaksi yang kemudian dilakukan ini ya itu dengan interaksi yang sempurna. Artinya apa? Yang dilakukan itu selain aktivitas yang utama itu adalah kemudian melakukan apa yang disebut dengan tolabun nusroh, ya melakukan upaya untuk menggalang dukungan dari para pihak tadi itu ya para ahlul nusroh atau ahlul kuwah tadi itu. Nah di fase inilah kemudian titik kritis berikutnya nanti yang kemudian ya akan diharapkan nanti akan masuk kepada marhalah tatbik ya dengan apa dengan dakwah yang
senantiasa kemudian fokus ya kepada bagaimana Islam itu menyelesaikan semua masalah. Yang kedua adalah tanpa kekerasan, karena dakwah itu tanpa kekerasan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian ya perubahan yang diharapkan nanti itu ada perubahan yang sifatnya fundamental, yang mendasar. Jadi bukan hanya sekedar perubahan orang. Ya saya sering menyampaikan itu hanya sirkulasi elit gitu ya, hanya sekedar perubahan orang saja, giliran. Ya hari ini saya, besok Anda, besok saya lagi, mungkin Anda lagi, dan seterusnya. Begitu, bukan itu, tetapi adalah perubahan dari sisi sistemnya, ya, dan perubahan orang, tapi orangnya yang benar-benar komitmen pada Islam. Ya, itu dimulai dari satu orang menjadi kelompok sampai akhirnya kemudian menjadi apa namanya, kelompok dakwah ya dalam bentuk partai politik Islam yang kemudian sifatnya itu mendunia. Kenapa? Karena dakwah itu memang harus dilakukan di semua tempat gitu ya, karena tidak kita ketahui di mana Allah memberikan pertolongan. Sebagaimana baginda Rasul tadi, ya Rasul begitu luar biasa dakwah di Mekah ya sampai lebih dari tadi 13 tahun. Tapi ternyata Allah memberikan pertolongannya bukan di Mekah, tapi kemudian di Madinah. Jadi kita tidak apa boleh tersekat-sekat dengan apa namanya etnisitas atau juga dengan nasionalisme yang hari ini masih kemudian apa membelenggu kaum muslimin gitu. Wah, itu mah Afrika, itu mah Arab, itu mah kemudian Melayu, itu mah kemudian apa namanya bule gitu ya. Jadi apa namanya orang-orang Barat misalnya gitu. Tidak gitu ya. Tetapi yang harus menjadi titik poin innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lain itu terikat dengan akidah. Ya, seperti contoh sekarang ini karena tersekat-sekat dalam nasionalisme, urusan Palestina yang kemudian sebenarnya sangat simpel, yaitu ngusir ya penjajah gitu ya, itu kemudian menjadi sangat sangat rumit. Begitu ya. Kenapa? Karena kemudian semua berkepentingan, wah kalau saya membantu nanti gimana? Kalau saya tidak membantu nanti gimana? Bukan kemudian dengan fokus kirimkan tentara, usir itu kemudian apa namanya? Penjajah Zionis tadi itu. Gitu ya. Maka dilakukan tadi tahapan-tahapan taskif, tafaul ya, menjelang tatbik tadi itu. Nah, maka kalau kemudian kita lihat di sini yang menjadi fokus itu adalah bagaimana kemudian dakwah itu disampaikan selain kepada masyarakat ya per individu atau juga kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu adalah juga kepada penguasa. Kenapa? Karena penguasa itu ya kalau kita lihat di sini ya secara bagan ya deskripsi kritik ya ke penguasa itu pengambil alihan ya kekuasaan negara manapun itu tidak mungkin terjadi kecuali bila apa? Bila di dalam pemahaman ya dan keyakinan masyarakat gitu ya itu kemudian tidak kemudian terjadi oleh kelompok yang terkuat. Maksudnya apa? Bahwa kalau di dalam masyarakat itu yang mendominasi itu adalah pemahaman, keyakinan dari kelompok yang terkuat, gitu ya, dari mereka yang apa namanya mewakili umat tadi itu, maka perubahan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin. Maka di sini kita ketemu dengan sebuah prinsip di dalam politik bahwa segala kemungkinan ya kalau di dalam politik itu sangat terbuka, gitu ya. Rasul kayaknya tidak mungkin tuh dapat pertolongan, ternyata kemudian mungkin. Gitu. Kenapa? Karena sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa apa namanya? Populernya itu yang jadi backing ya, jadi sandaran itu ya bukan si A, si B, si C gitu ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga ketika kemudian kekuasaan itu diamanahkan kepada beliau, maka kemudian perubahan itu kemudian terjadi. Ya, di sini ada penguasa, begitu ya. Di sini kemudian ada rakyat. Ya, kalau secara istilah, secara konsep penguasa itu kian tanfidi, dia praktis sifatnya. Ya, jadi kalau ada peraturan ya langsung diterapkan oleh pemerintah. Nah, rakyat itu yang menjadi objek, ya kian ijtimai. Nah, di sini ada Hizbul Mabda'i, ada sebuah apa namanya partai politik Islam tadi yang sifatnya ideologis, itulah kian fikri. Ya, dia lembaga atau institusi yang sifatnya pemikiran. Nah, dia di tengah di sini, maka dia bisa mempengaruhi penguasa, dia juga kemudian bisa mempengaruhi rakyat. Jadi kalau dibentuk, kira-kira nanti jadi begini. Ya, ini ada hubungan ya di dalam penguasa dengan rakyat tadi ini ada alakoh. Alakoh ini adalah hubungan yang kemudian ada. Kemudian dari sini maka kemudian ketika apa namanya kekuasaan yang itu didapat dari masyarakat atau umat itu ingin dilakukan, maka kemudian alakot atau hubungan tadi ini itu harus kemudian diputus. Ini yang disebut dengan torbul alakot, gitu ya. Memutus apa? Keyakinan yang buruk, gitu ya. Ya dengan mengungkapkan keburukan-keburukan tadi itu, ya. Dan yang kedua adalah menanamkan atau memahamkan, mengedukasikan Islam.
begitu ya, sehingga nanti orang akan beralih dari yang buruk ya, minaz zulumati ila nur, gitu kira-kira, dari yang buruk menjadi kemudian kepada Islam ya, yang ada di situ ya, sehingga dari sini maka akan terjadi apa yang disebut dengan proses perubahan tadi itu, maka rakyat akan kemudian memindahkan kesikohannya gitu ya kepada ya apa yang kemudian menjadi kelompok yang baru yang terkuat tadi itu, agar kemudian menjadi penguasa dengan sistem yang baru. Begitu, dan itulah yang kemudian kita bisa sekali lagi ya perbandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul ada di tengah-tengah masyarakat di Mekah pada saat itu gitu, makin kuat tapi ternyata tetap mengalami kebuntuan. Tetapi Allah berikan kemudian celah, dan celah itu adalah tadi adanya kemudian dukungan daripada Ahlun Nusrah yang ada di Madinah, maka kemudian masyarakat Madinah pada saat itu sekali lagi yang heterogen, saya sudah bahas itu di dalam masyarakat dan kebangkitannya tadi. Jadi jangan membayangkan bahwa masyarakat Islam itu semuanya Muslim gitu ya. Ternyata tidak, dan kemudian mereka memberikan sikoh kepada Rasul, maka kemudian syarikah atau kelompok yang dipimpin oleh Rasul yaitu Hizbur Rasul pada saat itu kemudian diamanahkan menjadi penguasa dan dengan aturan yang baru, yaitu apa yang disebut nanti dengan ya Islam atau Misakul Madinah tadi itu. Jadi dari sini saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat rahimahullah bahwa cara ya di dalam kemudian perubahan di tengah-tengah apa namanya masyarakat hari ini itu adalah ya dengan apa yang disebut dengan proses dakwah tadi itu, ya, sehingga kemudian terjadilah kemudian perubahan yang mendasar ya tanpa kekerasan dan sifatnya kemudian komprehensif gitu, dan inilah yang saya sering apa namanya tawarkan ya sebagai alternatif gitu ya, selain kemudian kudeta atau selain kemudian dengan demokrasi dengan bentuk yang kita kenal sekarang ini dengan pemilu yang sifatnya elektoral. Ya, dari sini maka dibutuhkan kemudian kesungguh-sungguhan gitu ya, agar kemudian perubahan yang kemudian terjadi itu memang akan menapaki. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita meniru ya meneladani yang sudah pasti berhasil yaitu Rasulullah SAW gitu ya, insya Allah hasilnya juga akan apa namanya akan terwujud ya, walaupun fasenya ya tahapan-tahapannya ya tentu harus dilalui dengan segala onak dan durinya gitu ya, tetapi menjadi Ansarullah ya, menjadi penolong agama Allah, itu konsekuensinya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti gini, waduh panjang ini Ustaz gitu ya, maksudnya panjang di dalam apa melakukan perjuangan. Yang dibutuhkan dari kita itu bukan hasil sebenarnya, tetapi proses, dan insya Allah ya proses itu ya itu kalau ditempuh ya insya Allah akan sampai kepada hasil yang kemudian diharapkan tadi itu. Baik, saya kira sampai di situ dulu Kang Azhar sebagai pengantar. Nanti kalau kita apa namanya lanjutkan di dalam diskusi, nanti kita akan bisa kemudian lebih perdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan penjelasan ya, apa yang disampaikan tadi oleh beliau, baik dari tahapan awal ya, dari dakwah di Madinah, di Makkah, kemudian sampai pada pembaiatan, kemudian juga pengalihan kekuasaan, dan juga tadi ada beberapa eh, diagram yang mungkin secara detail tadi digambarkan ke kita bagaimana proses tahapan itu dilalui oleh sebuah gerakan dalam mengambil perubahan atau yang dilakukan oleh Rasul masa itu ya, dideskripsikan dalam bentuk bagan tadi ya, mudah-mudahan ini menjadi ilustrasi yang bagi kita untuk memudahkan ternyata eh, apa yang dilakukan Rasulullah itu sesuatu yang terbukti berhasil. Kemudian ini bisa kita jadi diskusikan ya, tema diskusi kita malam ini, karena akan menjadi menarik kalau kita coba tarik dengan beragamnya langkah-langkah ataupun tahapan yang dilalui oleh kaum muslimin atau jamaah kaum muslimin lebih tepatnya ya. Ya, insya Allah kita coba buka diskusi tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan untuk berdiskusi atau ingin bertanya juga bisa mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau yang mau berinteraktif langsung ke beliau
kita berikan kesempatan juga nanti untuk bertanya langsung dan kita minta beliau untuk memberikan tanggapannya. Ya, alhamdulillah. Em, Sebagai kesempatan pertama ini Ustadz, sembari menunggu jamaah yang ingin berdiskusi malam ini, em, terkait dengan tema yang kita angkat di buku ini, Ustadz, bahwa mencontoh eh, perubahan yang dilakukan oleh Rasul, em, secara faktual atau secara eh, pergerakan mungkin Ustadz ya bisa kita bilang, atau jamaah kaum muslimin. Kita tidak bisa pungkiri memang setiap jamaah kaum muslimin, ya, di antara jamaah kaum muslimin itu eh, memiliki prinsip ataupun keyakinan bahwa tahapan-tahapan atau proses-proses dakwah yang dilalui oleh jamaah kaum muslimin tersebut adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Dan mereka juga tidak akan mungkin berani mengatakan apa yang mereka lakukan itu eh, keluar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tinggal persoalannya Ustaz, bagaimana kita bisa mensikapi dengan berbagai macamnya pergerakan ini yang tidak sedikit juga mengklaim bahwa cara mereka lah yang bisa dikatakan mengikuti cara Rasul kita bilang. Ya, terutama dalam konteks perubahan ya, dalam konteks perubahan meskipun nanti beragam jamaah itu ada yang aspeknya lebih kepada pendidikan gitu, ada yang aspeknya kepada sosial dan lain sebagainya. Nah, kita mensikapi klaim ini gimana Ustaz? Di Ya, samping kita belum bicara perubahannya. ya, ya. Saya kira yang paling penting itu adalah gini, kita sesama Muslim itu saudara, itu ya satu. Ya, jadi poin pentingnya itu tadi ya, innamal mu'minuna ikhwah tadi itu. Jadi bahwa kita ini satu tubuh, ya satu apa namanya keluarga besar lah begitu kira-kira. Jadi artinya begini, diskusi kita itu mestinya lebih mudah. Ya, mestinya lebih mudah. Kenapa? Karena ya kita ada di dalam platform yang sama yaitu Islam. Begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti kalau kita mau bicara lebih spesifik tentang bagaimana fase ya karena setiap kelompok kita menyadari bahwa di setiap apa namanya kelompok tadi itu memang kemudian ada pemahaman-pemahaman ya yang betul tadi digali berdasarkan keyakinan mereka terhadap eh, apa namanya penggalian itu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah begitu kira-kira. Nah, tinggal kemudian nanti kita diskusikan gitu ya pada tingkat yang sifatnya itu eh, dari aspek strategis ya sampai kemudian sifat yang sifatnya teknis ya yang dimaksud dengan sifatnya strategi itu begini apakah kemudian ketika mereka melakukan apa namanya tadi konseptualisasi saya sebut gitu dari berbagai tahapan tadi itu memang bisa kemudian dipertanggungjawabkan tidak ya secara dalil gitu ya. Jadi di situ nanti akan berlaku apa yang disebut di dalam diskusi itu kuatu dalil, kekuatan dalil, gitu ya. Dan itu memang tidak bisa dipaksakan. Artinya bahwa ya tentu nanti kalau oh Anda di sebelah sini, saya di sebelah sini, ya sudah, ya jalan aja dulu begitu. Tapi jangan sampai kemudian terjadi apa yang disebut dengan semacam sikap yang negatif. Gitu ya. Artinya proses komunikasi itu harus kemudian dibangun. Karena apa? Pada titik tertentu nanti bisa jadi kemudian akan ada titik temu. Titik temu itu artinya bukan untuk menggabungkan jamaah gitu ya, tetapi adalah titik temu dalam konteks pemahaman. Oh ternyata iya betul, ini kita ada di sini yang sama. Ya misalnya seperti sekarang, kalau kita menyikapi penguasa yang zolim misalnya gitu, atau kasus Palestina misalnya begitu ya. Kalau kemudian di tengah-tengah masyarakat, terutama para kelompok-kelompok dakwah itu menyepakati bahwa penguasa itu punya kewajiban yaitu mengirim tentara misalnya untuk kasus Palestina karena kemudian itu tidak akan bisa dilakukan ya kecuali oleh mereka gitu ya. Milisi dapat aja tetapi pertanyaannya kan milisi tentu kan punya keterbatasan yang wajib itu tentu saja adalah tentara. Nah, kalau kemudian seluruh elemen-elemen apa namanya ormas itu
ya elemen-elemen kelompok dakwah tadi itu, ya itu kemudian memiliki satu titik temu yang sama, itu adalah satu contoh ya ketika kemudian proses itu terus bisa dilakukan sebenarnya, gitu ya untuk yang lebih besar. Ya saya pernah ini contohkan misalnya ketika kasus penistaan agama misalnya, gitu ya, yang kemudian nanti melahirkan 212 misalnya, begitu ya. Itu kan sebenarnya kita bisa pada titik yang sama ketika kemudian ada Al-Quran dihina misalnya gitu, umat Islam bangkit. Mestinya kemudian umat Islam tidak boleh diam kalau seluruh Al-Quran itu belum diterapkan, kan gitu kan. Sehingga dari situ kemudian nanti perjuangannya itu adalah menuntut kepada sesuatu yang lebih besar gitu ya, yang lebih komprehensif tadi itu secara bersama-sama. Nah, disinilah butuhnya kemudian tadi itu interaksi atau kemudian dialog yang produktif. Artinya dialognya itu nanti bukan jidal hakim. Jidal hakim itu artinya apa namanya debat kusir gitu ya. Nanti bahkan kemudian bisa kepada ananiah ya, kepada kelompok saya ini pokoknya saya begini. Nah, itu dalil pokok itu tidak boleh gitu ya. Yang harus ada itu adalah bagaimana kemudian nanti menyikapi kalau memang ada persamaan itu didorong terus agar semakin kokoh. Kalau ada perbedaan didiskusikan dengan prinsip kuatu dalil tadi itu. Gitu ya. Misalnya Rasul, apakah Rasul itu kemudian pada fase di Mekah tadi itu kemudian apa namanya melakukan apa yang disebut dengan katakanlah tadi apa namanya membangun apa namanya misalnya hal-hal yang terkait dengan aktivitas pendidikan atau sosial misalnya begitu, itu kan nanti bisa menjadi bahan diskusi dan itu dengan kepala dingin gitu ya, jadi bukan bukan dengan istilahnya kemudian oh emang kamu siapa dan seterusnya, tidak, karena kita sama-sama ada di apa istilahnya di platform yang sama yaitu Islam. Nah tinggal ini aja sebenarnya yang dimatangkan sehingga kemudian nanti pada titik tertentu saya yakin ya dari pengalaman apa namanya yang saya lalui ya selama kurang lebih mungkin lebih dari 30 tahun ya apa sejauh ini begitu ya, keyakinan itu atau optimisme itu ya maksudnya kaum muslimin itu saling bisa mendukung pada satu sisi nanti untuk kemudian nanti tegaknya Islam ya secara komprehensif tadi itu sangat mungkin gitu ya, tapi kita memang membutuhkan apa kesabaran, itu kesabaran dalam konteks agar jangan sampai kemudian kita juga apa ya istilahnya mudah ya untuk kemudian diadu domba atau kemudian mudah untuk kemudian istilahnya dilemahkan ya satu sama lain. Nah itu tadi saya bilang kuncinya adalah ya diinteraksi dalam arti komunikasi ya kemudian ukhuwah gitu ya ta'awun dan seterusnya saling saling kemudian memberikan support begitu ya untuk hal-hal yang memang ya kita tidak mungkin lah untuk kemudian berbeda ya. Untuk masalah Palestina itu kalau misalnya ada kaum muslimin yang berbeda maksudnya itu malah belain Israel misalnya gitu itu berarti ya sudah keluar dari platform itu gitu meskipun dia muslim gitu. Bagaimana mungkin seorang muslim belain penjajah kan begitu atau belain Amerika misalnya begitu kan ya. Tetapi dalam konteks arah daripada solusinya kalau ada kaum muslimin ya dari kelompok-kelompok dakwah misalnya melakukan masih ke arah two state solution misalnya begitu ya, bukan kepada apa namanya pengiriman tentara untuk melakukan jihad misalnya. Nah, itu kan berarti harus didiskusikan agar jangan sampai seruannya tegakkan kemudian solusi dua negara, Palestina harus merdeka. Nah, itu berarti masih perlu banyak apa namanya fase untuk kemudian melakukan dialog. Ya, jadi itu saya kira Kang Azhar bisa dilakukan dan sekali lagi bahwa ketika apa proses itu terjadi itu yang menjadi apa namanya target itu bukan menyatukan kelompok ya dalam konteks organisasi, tetapi adalah menyatukan visi. Nah, makanya tadi saya bilang hal-hal yang strategis itu adalah dalam rangka untuk kemudian menyusun visi yang sama, misinya tentu saja sama dalam kaitannya dengan Izul Islam wal Muslimin tadi itu ya, bahwa nanti masing-masing punya karakter itu nanti nggak ada masalah, tetapi yang penting jangan sampai kaum muslimin atau ada kelompok kaum muslimin yang justru malah mendukung sistem sekuler misalnya ya. Semua setuju bahwa sistem sekuler itu salah, demokrasi itu apa namanya bertentangan dengan Islam, kapitalisme itu kemudian juga kemudian apa fasad gitu ya menghasilkan kerusakan. Nah itu mestinya harus ditinggalkan ya, gantilah kemudian dengan sistem Islam. Nah gitu itu diskusi tentang itu kan nanti menjadi sangat produktif kalau menurut saya gitu, dan pada titik tertentu akhirnya nanti akan melahirkan apa kesepahaman yang itu nanti pada titik tertentu berikutnya. Nah ini memang fasenya tentu bertahap, itu akan kemudian menghasilkan apa kekuasaan ya, artinya kekuatan bagi kaum muslimin kalau ada sesuatu yang apa namanya
halangi ya keinginan atau cita-cita luhur dari umat Islam itu mereka akan hadapi secara bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, itu kira-kira Kang Azhar sementara. Ya, syukron Ustaz. Sebelum kami lanjut pertanyaan lanjutan nanti, ini kita coba komen dulu di pertanyaan dari Pak Norman yang sudah masuk ini Ustaz. Ya. Beliau bertanya, apakah mencontoh Rasul harus dengan meniru apa yang ada dalam sirah Nabi? Atau Mhm. apakah harus meniru persis atau ada kebolehan tidak mengikuti beliau karena faktor-faktor tertentu? Afwan, mohon penjelasan itu. Ya, terima kasih Pak Norman. Jadi kalau kita harus mencontoh ya Rasul itu namanya ittiba ya. Ittiba itu artinya mengikuti apa yang kemudian menjadi ketentuan ya di dalam apa namanya semua aspek. Ya, jadi eh, kalau kita harus meniru persis ya harus persis gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan dua istilah ya, dua konsep. Yang pertama itu torikoh ya, yang kedua itu adalah uslub ya. Jadi torikoh itu adalah cara kaifiyah la tatagoyar yang tidak berubah. Ya, apa yang kemudian tidak berubah itulah yang kemudian ya nanti harus kemudian apa kita pahami sebagai torikoh gitu atau yang dalam bahasa umum disebut dengan metode atau method ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan hal-hal yang sifatnya itu ya itu adalah kemudian apa namanya uslub. Uslub ini kalau bahasa kita sekarang ini itu kita sebut sebagai apa namanya teknik begitu ya. Ya misalnya ya kalau apa namanya orang itu ya dulu ya misalnya melakukan apa namanya istilahnya perjalanan itu ya dengan onta ya gitu ya sekarang ya uslubnya tidak perlu dengan onta begitu kan ya kalau ada kendaraan ada motor ada mobil ada pesawat ya gitu ya itu berarti apa namanya uslub ya yang kemudian dilakukan ya dalam dalam konteks ini ya itu bisa kemudian banyak pilihan ya yang ada di situ. Nah, dalam konteks ini yang harus kemudian kita tiru secara persis itu adalah aspek torikohnya tadi itu. Makanya kemudian tadi saya sebutkan torikoh dakwah Rasul ya. Jadi bukan bukan teknik dakwah gitu ya. Jadi kalau torikoh dakwah Rasul maka apa yang kemudian menjadi tahapan tadi ada fase taskif ya, kemudian ada fase tafaul ya. Untuk sederhananya saya sering singkat jadi 3T Kang Azhar. Jadi T-nya yang pertama itu adalah taskif. Taskif itu adalah pembinaan ya. Jadi bukan taklim. Kalau taklim itu hanya sekedar transfer knowledge saja. Tapi kalau taskia itu pembentukan kepribadian. Ya, kemudian yang kedua itu adalah tafaul interaksi dan yang ketiga itu tatbik ya penerapan syariat Islam secara totalitas. Itu harus sama persis. Sama persis itu artinya apa? Ya jangan melakukan sebelum melakukan yang sebelumnya. Saya tidak mungkin melakukan tafaul sebelum kemudian taskif itu kemudian dilakukan dengan benar. Nah, taskif itu apa? Ya, kalau kita detailkan misalnya, taskif itu adalah membina. Membina itu apa? Membina ya tentunya dengan Islam gitu ya baik mengajarkan Islam dari A sampai Z dari alif sampai ya nah, gitu kira-kira mulai dari masalah akidah masalah syariah masalah ibadah masalah akhlak begitu ya sampai kemudian masalah yang sifatnya muamalah begitu ya masalah pemerintahan ya masalah daulah itu komprehensif harus disampaikan secara terus menerus begitu ya sehingga kemudian nanti seorang muslim itu misalnya dia akan paham oh konsep pemerintahan dalam Islam itu adalah daulah Islam misalnya gitu ya kalau dalam fase setelah Nabi itu disebutnya khilafah Islam misalnya gitu jadi bukan kerajaan bukan kemudian demokrasi misalnya apakah itu dalam bentuk republik ataupun kemudian dalam bentuk apa namanya ini apa namanya istilahnya presidensial republik presidensial atau kemudian parlementer gitu sehingga dari situ kita nanti akan mulai bisa memilah-milih gitu ya dalam dalam fase tersebut begitu ya sehingga dari situ kita akan nanti secara pribadi maupun juga bagian dari kelompok tadi itu akan kemudian apa namanya istilah menjalani kehidupan kita itu ya itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasul begitu sehingga dari situ nanti akan ada lahir ya proses-proses di mana kemudian nanti apa namanya orang itu terjadi hijrah begitu ya dan seterusnya lah begitu kira-kira hijrah ini yang dimaksud maksudnya dia bertaubat ya, ya bukan bukan hijrah yang tadi yang perpindahan tadi itu tapi dalam konteks dia bertobat dia kemudian apa namanya mempelajari Islam semakin fakih dan seterusnya
begitu. Nah, jadi kalau yang boleh untuk tidak mengikuti tadi itu artinya ada di apa namanya, ada di bagian yang disebut dengan tadi uslub gitu. Uslub itu misalnya begini, kalau zaman dulu Nabi ketika melakukan apa namanya, istilahnya komunikasi misalnya, itu kan mungkin harus mendatangi rumah ke rumah. Itu kan salah satu tempat apa namanya istilahnya ini tempat beliau untuk apa apa ngajar ya, atau istilahnya mendidik ya, mentaskif tadi para sahabat itu di Arkom bin Abi Arkom. Nah, sekarang bagaimana komunikasi dilakukan? Ya kan boleh menggunakan handphone ya kan gitu, misalnya WA di ini kan, atau misalnya seperti sekarang ini kita melakukan dengan Zoom misalnya begitu ya, ada taskif yang sifatnya apa namanya jama'i, misalnya tadi ada taskif murokaza, ada taskif jama'i misalnya, itu semuanya bisa dilakukan sesuai dengan fakta teknologi kondisi hari ini gitu ya. Dulu kita nggak membayangkan akan bisa Zoom seperti ini ya. Kang Asar di Medan, saya di Bandung, ibu bapak sekalian, sahabat saya entah di mana. Ini ada salah seorang apa namanya sahabat saya ini, Bu Priscilia ini ada di Turki, beliau ini begitu ya. Coba kita bayangkan ini mengumpulkannya sudah internasional gitu ya. Ya bukan hanya di Indonesia, bahkan bukan hanya di satu kota saja. Nah itu uslub-uslub ini bisa kemudian digunakan. Justru akan semakin apa, ini apa, memudahkan kita gitu ya. Jadi jangan jangan sampai terkendala. Jadi sekarang ini misalnya gini, aduh saya nggak mau belajar, kenapa? Karena jauh misalnya gitu. Nggak perlu pakai Zoom, semuanya terasa dekat. Ini kalau di ruang Zoom kan saya di sebelahnya Kang Azhar ini. Padahal saya ini udah jaraknya ribuan kilo gitu kan. Tetapi itulah teknologi, artinya apa? Itu yang sifatnya uslub tadi, selama itu kemudian mendukung dakwah bisa diambil. Ya, kalau uslubnya tidak sesuai ya tidak boleh diambil begitu kan. Nah, itu saya kira itu Pak Norman ya, secara prinsip. Jadi yang harus kemudian di apa tadi ittiba, yang harus diikuti secara persis itu adalah apa yang di dalam konteks pembicaraan kita itu adalah metode dakwah Rasulullah atau thariqah dakwah gitu ya. Ah, ini ada pertanyaan lanjutan tuh. Misalnya digabung itu gimana? Jadi kudeta sekaligus taskif katanya. Ini kenapa? Ada ini. eh, Pejit itu Ustaz. Kenapa? Ini kok ada Ustaz ini? itu, Enggak, bukan saya. Ah, itu. oh udah. Saya coba. Ah, ya. Jadi tidak mungkin Pak Norman digabung ya. Taskif terus kudeta. Berarti nanti taskifnya benar, kudetanya salah. Gitu ya, karena kudeta itu tidak dicontohkan oleh Rasul gitu kan. Makanya saya ingin katakan kalau kita bicara tentang perubahan tadi itu kan saya sebut tolabun nusroh. Nah, tolabun nusroh itu secara konseptual dan secara empiris, secara fakta itu sudah terbukti gitu kan. Kan ilmu itu ya, teori ilmiah itu yang ada di kampus-kampus itu kan juga tidak semuanya ada teori sekaligus praktek yang benar gitu ya. Misalnya contoh, kalau kemudian yang terjadi dengan teori komunisme ketika kaum revolusi apa namanya Bolshevik itu kemudian mengambil alih kekuasaan dari Tsar misalnya, ya pada saat itu kan ya mereka mempraktekkan teori komunisme untuk merebut kekuasaan tadi itu. Gitu ya. Pertanyaannya apakah itu boleh dilakukan oleh kaum muslim? Ya tentu tidak boleh. Gitu ya, dengan melakukan kekerasan-kekerasan seperti yang kemudian terjadi berikutnya, fase-fase komunis itu kan kemudian fase-fase kekerasan berikutnya. Padahal yang harus terjadi itu perubahan yang sifatnya fundamental, mendasar, radikal, gitu ya. Radikal itu makanya jangan dimaknai sesuatu yang negatif. Radikal itu mengakar, mendasar, gitu, root, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang akar masalah, ya itu berarti radikal, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kemudian kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kenapa tidak? Itu kenapa tidak boleh? Gitu kan? Jadi kenapa tidak boleh itu artinya kenapa kemudian nggak kemudian kita pahami, kita pelajari, ya kemudian kita sampaikan kepada pihak-pihak yang memang apa namanya seyogyanya mereka itu terlibat di dalam proses perubahan tadi itu, gitu ya. Jadi prinsipnya begitu, Pak Norman, tidak boleh dicampur aduk, gitu ya. Karena Torikoh itu harus berasal dari akidah ya yang kemudian apa namanya kita yakini melahirkan tadi tata cara atau kemudian kaifiah atau metode tadi itu yang kemudian juga memang originalitas ya dari Islam itu sendiri itu, sehingga dari situ sebenarnya itu nanti akan membuat kita tadi apa konsisten nanti begitu ya. Banyak di antara misalnya ini kalau tadi kudeta disebut Pak Norman, saya sebut misalnya
teman-teman yang ada di parlemen misalnya gitu ya, mereka kekeh ya bahwa demokrasi itu bisa dipakai gitu ya, gitu. Ada sebagian seorang tokoh yang mengatakan begini, demokrasi itu nanti kita akan tunggangi, kalau sudah sampai tujuan kita sembelih. Gitu. Ada yang bicara begitu gitu. Saya bilang gimana ya nyembelih demokrasi. Gitu. Jadi apa namanya? Saya katakan justru yang terjadi hari ini ketika kemudian kaum muslimin itu gabung dengan demokrasi, maka mereka harus mengikuti rule of the game dari demokrasi itu sendiri. Misalnya kalau menyerukan perubahan Islam ya di parlemen tidak mungkin. Kalau Anda kemudian menyampaikan kita harus berubah menuju Islam, misalnya gitu. Ya, nanti akan ditanya, Bapak itu kan dilantik ya berdasarkan apa? Sumpah kan? Sumpahnya apa? Sumpahnya kan mematuhi apa? Ya, ideologi negara kan yang ada di situ tidak mungkin gitu kan, nanti akan terjadi kontradiksi yang ada di situ gitu ya. Makanya yang saya ingin katakan ya, kalau kemudian kita sebagai muslim itu kemudian konsisten dengan akidah, konsisten dengan syariah, maka konsisten pula dengan thoriqoh ya di dalam kemudian melakukan perubahan tadi itu ya. Saya pernah melihat ya, mungkin nanti bisa dicari ya, apa namanya di YouTube mungkin ya, secara fisika gitu ya, mungkin menurut kita fase di luar apa namanya sistem itu gitu ya, itu kelihatannya panjang gitu ya, lama gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau secara fisika kita bisa buktikan bahwa justru kemudian cara yang paling cepat itu adalah kalau cara itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari tuntutan tujuan tadi itu. Misalnya tujuan kita perubahan masyarakat gitu ya. Untuk menjadi masyarakat Islam itu justru kalau pakai cara demokrasi atau pakai cara kudeta itu malah lama, tidak akan mungkin terwujud. Gitu kan. Secara fisika itu nanti ada dibuktikan, ada kelereng di ujung sini dengan nanti di ujung paling bawah. Ada yang lurus, ada yang kemudian berbelok. Begitu ya. Ketika kemudian dilakukan percobaan, ternyata kemudian yang berbelok itu karena memang dia lebih cepat masuk kemudian yang ada di situ. Jadi kalau sekarang ini orang bertanya, berapa lama ini Ustadz? Rasul kan 13 tahun gitu ya. Ya tentu tidak ada waktu yang bisa kemudian kita jadikan patokan. Maksudnya waktunya jangan kemudian mengatakan niru Rasul, yang enggak. Karena Rasul kan tentu apa namanya dibimbing oleh wahyu, diberikan pertolongan. Yang kemudian kita bisa lakukan itu apa yang dilakukan Rasul kita lakukan. Sepanjang apa? Sepanjang kemudian kita istiqomah, tidak ada masalah gitu. Misalnya zaman kita belum berhasil, ya tidak masalah kita apa estafetkan kepada generasi berikutnya. Maka disitulah kepentingan kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita untuk kemudian mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari dakwah Rasulullah SAW tadi itu. Nah, ini sekaligus menjawab Bu Latifah ini ya. Eh, apa namanya? Nanti Pak Norman saya jawab lagi yang pertanyaan berikutnya. Dari beliau mengatakan ada perubahan, bagaimana kalau ada eh, jawaban bahwa perubahan yang dilakukan atau thoriqoh dakwah itu lewat pendidikan. Melalui pendidikan itu, kalau fasenya yang disebut dengan pendidikan formal, itu tidak akan seperti yang dilakukan oleh Rasul. Kenapa? Karena dakwah secara pendidikan formal, gitu ya, itu nanti akan terikat dengan sistem yang ada, gitu ya. Jadi tentu sangat berbeda, gitu ya. Jadi nanti misalnya gini, contoh, saya mau bikin sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi bahkan gitu. Nah setelah kemudian apa namanya fase itu kemudian dilakukan, pertanyaannya seluruh output daripada sekolah formal tadi itu diarahkan untuk dakwah atau tidak? Kalau tidak diarahkan untuk dakwah tadi dalam konteks merubah sistem tadi itu, gitu ya. Tapi nanti diarahkannya bikin sekolah lagi, misalnya, atau kalau pesantren nanti bikin pesantren lagi, misalnya gitu. Itu tidak akan apa namanya sampai kepada tujuan tadi itu. Karena yang kita butuhkan itu ada perbedaan mendasar antara sekolah ya dengan kemudian apa tadi partai politik ya, dalam konteks kalau partai politik itu dia akan mengubah ya masyarakat begitu ya, bukan untuk kemudian dirubah. Sementara kalau sekolah itu justru nanti dia akan kemudian melakukan segala sesuatu itu, ya itu dalam rangka kemudian menyesuaikan apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sangat berbeda nanti. Gitu. Jadi sekali lagi kalau menganggap bahwa pendidikan itu sebagai thoriqoh, justru malah kemudian tidak sesuai dengan Rasul. Kenapa? Karena kemudian Rasul tidak kemudian membangun apa yang disebut dengan formalitas sekolah-sekolah tadi itu, tetapi membangun ya edukasi itu tidak mesti dengan formal, tetapi adalah dengan membangun atau mendidik masyarakat. Jadi yang kalau sekolah itu kan terbatas waktunya, tapi kalau masyarakat sepanjang waktu dia gitu. Sehingga dari situ maka kemudian arahnya juga nanti adalah dalam rangka merubah
ya masyarakat itu sendiri, bukan untuk kemudian sekedar menghasilkan alumni-alumni tadi itu. Gitu ya, makanya hari ini kita bisa mendapati banyak sekolah yang menghasilkan kemudian orang, tapi ketika kemudian dia ada di tengah-tengah masyarakat, ya tidak kemudian dalam rangka untuk melakukan dakwah mengikuti Rasul tadi itu, maka yang terjadi dia nanti akan apa namanya berhenti itu ya, proses-proses tadi apa namanya, proses perubahan yang kemudian dilakukan. Paling jauh nanti akan ya dia mendirikan sekolah lagi aja, ya itu aja kemudian nanti amalnya. Padahal nanti dalam fase berikutnya kan ada tadi yang saya katakan, sifatnya itu adalah taskif ya, tadi apa namanya, melakukan perubahan pola pikir tadi dalam melalui edukasi tadi itu, tapi bukan edukasi sekolah ya, tapi melalui proses penyadaran masyarakat. Setelah itu baru kemudian kita melakukan perubahan yang sifatnya politik. Perubahan politik itu artinya apa? Berarti kita kemudian menggalang kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah masyarakat tadi, dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh sekolah. Karena sekolah itu nanti, loh Anda ngapain sekolah main ke apa partai ini, main ke partai itu, atau kemudian ke ormas ini, ke ormas itu, nggak akan mungkin. Ya, malah nanti akan dipertanyakan, Anda ini sekolah aja, selesaiin, kalau lulus lulus, kalau apa namanya melanjutkan melanjutkan kan gitu-gitu kan. Tapi kalau dia nanti dari sejak awal itu desainnya itu adalah kelompok dakwah tadi itu, maka mau ke sekolah dia bisa, mau ke perguruan tinggi bisa, mau kemudian ke pesantren bisa, mau ke ormas bisa, mau ke partai politik yang sekuler juga bisa untuk mendai, mau ke penguasa juga bisa. Nah, kalau sekolah pun kan sulit. Sekolah itu kemudian mengontrol apa namanya penguasa. Kenapa? Karena kemudian dalam konteks praktek ya sekolah itu ada di bawah penguasa kan, gitu kan yang ada di situ. Jadi saya kira itu apa namanya Bu Capai Latifah ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan sehingga disitulah kenapa pentingnya kemudian dakwah itu harus dilakukan bukan melalui sekolah tapi melalui apa dakwah berjamaah. Bentuknya itu adalah partai politik Islam, begitu ya. Artinya dia nanti fokusnya itu adalah mendidik umat dan kemudian menggalang dukungan politik. Politik yang dimaksud itu adalah riayatus su'unil ummah. Jadi politik itu bukan kemudian apa ikut pemilu, tetapi adalah kemudian bagaimana mengatur urusan umat. Misalnya ngurus Palestina itu harusnya gimana, ngurus kemudian apa namanya ekonomi itu harus bagaimana, ya sampai negara aja. Coba bayangkan ini betapa absurdnya negara kita ini hari ini, ya ngurus pagar laut aja nggak bisa. Coba Anda bayangkan pagar laut ya. Coba Anda bayangkan pagar laut yang kemudian sudah lama gitu ya, bulan Agustus tahun 2024, pejabatnya kemudian ditanya sekarang, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Lu kerjanya apa kalau begitu? Itu 6 bulan yang lalu. Coba Anda bayangkan gitu ya, betapa absurdnya. Padahal ini sesuatu yang sangat genting. Ya, kok bisa kemudian ada sebuah apa namanya perusahaan bisa kemudian mengendalikan negara sehingga negara itu tutup mata, begitu ya? Biarin aja lah begitu kira-kira. Gitu ya. Itu saya kira yang harus kemudian kita lakukan. Apa itu kaifiat Ustaz? Kaifiat itu cara Pak menurut Norman. Jadi cara atau apa rangkaian langkah-langkah tadi itu. Jadi apakah taskil itu benar-benar sampai paham atau boleh sedikit ya sesuai kebutuhan sebenarnya. Kalau yang mampu sampai utuh ya sampai itu lebih bagus. Tapi kan kemampuan orang berbeda-beda. Yang penting ya dia terus melakukan itu seumur hidup. Makanya di dalam konteks dakwah itu tidak ada namanya pensiun gitu ya, tidak ada yang namanya kemudian istilahnya apa namanya ini apa cuti dulu gitu. Tidak ada ya, terus saja sampai sampai kapan? Sampai mati gitu ya dakwah itu gitu ya. Nah, ini penting agar kemudian kita itu semangat terus ya. Saya tadi udah katakan ya sedikit untuk share saja. Saya sudah ada apa namanya berkecimpung di dunia dakwah ini itu alhamdulillah sudah lebih dari 30 tahun. Saya menjumpai banyak peristiwa-peristiwa besar di negeri ini begitu selama 30 tahun terakhir dan rasa-rasanya kita semakin yakin bahwa perubahan ini tidak ada pilihan selain kepada Islam. Ya tidak ke apa namanya tadi kapitalis, tidak kemudian juga ke komunis. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau nggak itu diatur sama Islam? Atau berapa lama lagi kita mau kemudian apa namanya menegakkan Islam ini? Ya, atau kita masih mau apa namanya istilahnya bergelimang dengan apa namanya dengan kapitalis, dengan apa namanya liberalis, dengan sekuler kan gitu. Gitu ya. Jadi itu ya Pak Normanya apa perubahan masyarakat harus benar-benar baiat setia kepada Islam. Jadi
prosesnya itu tidak semua masyarakat harus nunggu sadar semua, Pak Nurmanto. Jadi kalau kita paretokan, kalau ada teori menarik gitu ya, kalau kita paretokan, biasanya yang ada di masyarakat itu yang paling berperan itu pasti 20%. Gitu ya. Nah, makanya jadilah yang bagian dari 20% itu menjadi istilahnya itu ragi gitu ya. Kalau dalam dalam konteks ilmu apa namanya kimia itu menjadi ragi dalam konteks apa? Mempercepat proses kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat itu sadar itu seperti sederhananya ilustrasinya begini. Kalau kita apa namanya memasak air gitu ya. Kalau pakai satu lilin di bawah gitu ya, kira-kira lama atau sebentar? Pasti lama kan? Tapi kalau lilinnya banyak di bawahnya itu pasti cepat itu mendidih. Nah, mendidih itu adalah gambaran bagaimana kesadaran masyarakat bertransformasi dari masyarakat yang tidak mau kemudian diatur ya lagi dengan sistem kufur ya menjadi masyarakat yang mau atau hanya mau diatur dengan sistem Islam. Dan itu bisa dilakukan dengan satu kata, apa? Dakwah, gitu ya. Jadi Rasul coba kita perhatikan, kita renungkan. Rasul itu melakukan apa sih dari 3 fase tadi? Dakwah, dakwah, dan dakwah kan? Gitu. Jadi ketika Rasul itu sebagai pemimpin kelompok, pemimpin kaum muslimin, beliau hanya melakukan satu hal, dakwah, dakwah, dan dakwah. Tapi beliau secara pribadi, beliau punya banyak peran. Beliau sebagai suami, beliau sebagai bapak, beliau sebagai kemudian apa namanya pribadi, beliau juga kemudian sebagai apa namanya apa peran-peran yang lain. Nggak ada masalah. Jadi kita harus membedakan antara peran pribadi dengan kemudian peran secara kelompok. Secara kelompok begitu ya, beliau tidak pernah melakukan tadi itu pendidikan formal. Tapi apakah kemudian orang kalau sekarang nih misalnya ada orang yang pengen Pak Norman pengen bangun sekolah, boleh nggak secara pribadi? Boleh, tidak ada masalah. Tapi arahkan agar sekolah itu bukan sekedar kemudian sama dengan sekolah-sekolah yang kemudian umumnya. Maksudnya apa? Ya, didiklah mereka itu menjadi berkepribadian Islam, menyiapkan diri mereka itu untuk berjuang, sehingga ketika mereka lulus, ya melanjutkan ya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 misalnya, itu mereka menjadi bagian daripada ragi-ragi tadi itu, 20% tadi itu dengan dakwah berjamaah. Karena kuncinya ada di dakwah berjamaah, bukan di sekolahnya tadi itu. Ya, ada seorang pedagang misalnya, pengusaha besar, dia bangun ini, bangun itu dan segala macam. Dia punya perumahan, punya usaha bisnis di berbagai bidang, nggak ada masalah. Itu aset dia kan gitu. Tapi pertanyaannya, dia mendukung dakwah atau tidak? Kalau dia tidak mendukung dakwah, aset-aset yang begitu luar biasa sayang sekali. Gitu kan. Ada seorang jenderal misalnya, dia punya kekuasaan, ya, tapi malah digunakan misalnya untuk kemudian menghalangi Islam, misalnya begitu. Kekuasaan itu nanti akan sia-sia, akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Anda dikasih kekuasaan jabatan kok malah dipakai untuk halangi Islam? Wah, itu pedih sekali itu. Jauh beda sekali dengan Jenderal Sa'ad bin Mu'ad tadi itu. Gitu kan, yang ada di situ. Jadi simpel aja. Jadi dakwah itu kita menyampaikan apa yang kita sampaikan terus 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 dan terus sampai ujungnya nanti. Ya, sehingga nanti masyarakat akan memiliki kesadaran dan kesadaran itulah yang nanti akan mengantarkan mereka untuk meminta diterapkannya syariat Islam. Ingat tanpa kekerasan, gitu ya. Seorang guru saya mengatakan, jadi ketika perubahan Islam itu terjadi, itu jangan membayangkan kayak berdarah-darah gitu. Kayaknya kita ini kayak nggak seru kalau nggak berdarah-darah gitu. Padahal apa? Perubahan yang Islami itu tahu-tahu bisa jadi terjadi. Oh, jenderal ini, jenderal itu pada sadar semua, gitu ya. Pada kemudian apa namanya memiliki apa namanya pemahaman yang sama tentang Islam. Kayaknya kita harus tinggalkan ini sistem kufur, gitu kan? Apa yang terjadi? Mari kita tegakkan Islam, kan selesai, gitu kan? Tidak tidak kemudian aneh-aneh gitu, tidak harus kemudian apa namanya berantem dulu dan segala macam. Kenapa? Karena kuncinya ada di dakwah itu. Makanya sambil kemudian berdakwah, doakanlah agar kemudian Allah membukakan pintu-pintu ya hati mereka itu untuk menerima Islam. Seperti Sa'ad bin Mu'ad tadi itu sederhana. Begitu terbuka, dia sendiri yang akan kemudian apa namanya apa istilahnya mendukung dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Saya kira itu ya, Kang Azhar. Iya, Mudah-mudahan bisa menjawab heeh. semuanya. Ya, mewakili ya. Ini yang penting proses ini. Mohon mudah-mudahan semuanya bisa bisa apa mendalami. Tadi ada sebenarnya detail-detail, tapi saya kira mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada kesempatan berikutnya nanti. Yang paling penting bahwa Ustaz, ya coba mungkin ini kami coba mengkonfirmasi dulu Ustaz. Bisa nggak dikasih penjelasan yang paling sederhana mungkin Ustaz terkait dengan
tolabun nusroh dan ahlu quwah, Ustaz. Mungkin ini Ya, kan terminologi yang mungkin sebahagian besar di ya, kalangan kaum muslimin ini kan bukan sesuatu solusi ya, atau bukan sesuatu pilihan. ya, Bahkan menurut sebahagian mereka ini mustahil juga istilahnya, karena ini kan sesuatu yang ya, mau mengambil alih kekuasaan, pengalihan kekuasaan, tetapi dari orang yang sekarang pakai sistem yang hari ini kan begitu. ya. Nah, jadi Sederhananya itu sederhananya begini. Ustaz. Ya, sederhananya itu begini. Ya, tolak nusrah itu kan tadi saya katakan, ya sebagai istilah nanti kita harus sering ulang-ulang, gitu ya, agar kemudian nanti kita menjadi paham, gitu ya. Dulu merdeka itu kan susah diucapkan kan, tapi ketika diulang-ulang merdeka atau mati, akhirnya orang di dalam pikirannya itu kalau disuruh milih merdeka atau mati ya pilih merdeka, gitu kan, gitu kan. Karena itu menunjukkan keinginan kan begitu kan. Kalau pilih mati ya itu pasti dia ya sudah tidak punya lagi apa namanya cita-cita kan begitu kan. Nah, ketika kemudian kita bicara tolabun nusroh, ingat tolab itu adalah apa namanya meminta ya. Kemudian nusroh itu adalah pertolongan, meminta dukungan gitu ya. Jadi ketika kemudian kita meminta dukungan ya kepada pihak yang disebut dengan ahlul quwah gitu ya. Jadi orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuatan, pengaruh begitu ya. Kalau dulu adalah para tadi apa namanya kepala-kepala suku, kabilah begitu. Kalau sekarang itu kemudian para jenderal begitu ya. Ya, bahkan orang-orang yang sekarang menjadi penguasa ya itu dalam konteks apa? Menolong Islam. Jadi ketika kemudian kita bicara tolak nusrah itu mengajak mereka, sederhananya itu mengajak mereka untuk mendukung Islam. Ya, kalau kemudian mereka mau, kan pertanyaannya gini, mereka itu semuanya Muslim kan, yang dalam konteks Indonesia misalnya gitu kan, atau di negeri-negeri yang lain begitu ya. Kan pertanyaannya, kenapa mereka nggak mau Islam? Berarti harus ada proses dakwah. Nah, disitulah kemudian dakwah itu ya harus dilakukan sehingga apa? Mereka terbuka. Kalau mereka sudah mau, ya gitu ya kan tadi belum mau. Kalau mereka sudah mau, maka mendukung dakwah itu sudah pasti akan kemudian mereka lakukan. Jadi apa yang kemudian kita maksud sekali lagi dengan tolabun nusroh tadi itu adalah mengajak ya kaum muslimin ya tadi para tokoh-tokohnya tadi itu terutama para apa mereka yang memiliki kekuasaan pengaruh tadi itu agar mereka dengan dakwah itu mau ya menjadi ansorullah menjadi penolong-penolong agama Allah. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak aneh-aneh sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang justru kemudian mengatakan ini itu mustahil, lebih realistis kudeta, lebih realistis kemudian ikut pemilu misalnya. Justru dua hal ini malah kemudian pertama ya, ini PR ya untuk kita semua gitu. Coba tanya bagaimana itu landasan di dalam Islam kudeta, bagaimana landasan Islam terkait nanti dengan demokrasinya. Ya, kalau pemilu itu hanya teknis saja sebenarnya, tapi demokrasinya itu sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat, dari, oleh, dan untuk manusia, gitu kan. Nah, pertanyaannya di dalam Islam itu adalah ya dari Allah untuk manusia, gitu kan, dan itu kemudian dilakukan oleh manusia. Artinya tidak ada masalah ketika kemudian kita kita apa namanya membandingkan itu, gitu kan. Sehingga kalau dalam konteks Islam, tolabun nusroh tadi itu ada landasannya yaitu apa? Contoh dari Rasulullah SAW. Makanya saya di dalam konteks akademik sering sampaikan kepada teman-teman para akademisi itu, coba Anda kemudian kaji itu secara lebih ilmiah. Kenapa? Karena ini bukan hanya konsep, bahkan wahyu, ya, dan bukan hanya sekedar keinginan, tapi sudah dipraktekkan, gitu, dan itu terbukti, gitu ya. Terbukti itu apa? Bangkit untuk kemudian apa? Keberkahan. Yang lain bisa saja terbukti komunis, ya. Yang lain bisa saja terbukti dengan demokrasi, tapi itu membawa keberkahan tidak? Kalau tidak membawa keberkahan, nothing, tidak ada gunanya. Begitu ya. Nah, jadi dari sini maka sekali lagi sebagai simpulan Kang apa namanya Azhar bahwa tolabun nusrah itu adalah melakukan dakwah ya untuk mengajak orang-orang yang memiliki ya kekuasaan tadi, pengaruh agar mereka mau menjadi bagian dari penolong agama Allah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Contoh paling konkret itu adalah ya sosok sahabat ya Sa'ad bin Mu'adz tadi itu. Begitu beliau mau menerima Islam, maka kemudian perubahan ya itu kemudian terjadi di Madinah.
begitu ya, dengan tentu didukung para tokoh-tokoh yang lain. Makanya semakin banyak tokoh-tokoh, semakin banyak orang-orang yang ini, semakin insya Allah dekat ya. Nah, tetapi satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kapan ya pertolongan Allah gitu ya. Nah, pertanyaan ini tuh sebenarnya bukan pertanyaan baru ya, pertanyaan yang dulu sudah disampaikan oleh apa namanya para sahabat juga ketika wah sudah semakin ini ya apa keras gitu ya, berbagai tekanan, teror gitu ya, ujian dan segala macam. Maka kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an dan mata nasrullah. Maka Rasul kemudian apa namanya Allah menjawabnya itu dengan inna nasrullahi Qoribun. Nah, saya berikan penjelasan bahwa pertolongan Allah itu dekat itu bukan besok, minggu depan, tahun depan, bukan itu. Tapi pasti. Nah, itu yang harus menjadi keyakinan bagi kita. Pasti kalau kita menuruti. Tapi kalau kudeta, kalau kemudian tadi demokrasi, tidak ada yang pasti itu. Tidak ada yang pasti terjadi. Gitu. Belum tentu menang. Gitu ya. Kalau menang juga belum tentu barokah. Kan gitu kan. Kalau di dalam Islam, insya Allah menang dan berkah. Nah, gitu loh. Jadi bukan nanti lama ini udah berapa tahun ini kita udah berjuang ya selama umur kita dedikasikan untuk kemudian perjuangan sebagai agama Allah tidak ada yang rugi ya di dalam hidup kita ya saya kira itu eh, ini Pak Nurman luar biasa ini anunya ya sering terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat pemahaman antara futuhat dengan kudeta berbeda jauh Pak Norman ya futuhat itu pembukaan daerah dalam rangka membebaskan mereka dari kekufuran gitu ya contohnya itu ya bagaimana kemudian Mekah itu kemudian dibebaskan maka ada futuh Mekah gitu kan futuhat Mekah gitu kan dibebaskan dari kekufuran itu kalau kudeta ya jelas itu kan perebutan kekuasaan yang memang itu kemudian bukan ala Islam ya tetapi itu sebenarnya lebih banyak nanti dilakukan ala komunisme yang kemudian nanti apa namanya biasanya nanti akan menjadi apa namanya metode begitu ya bagaimana kita bisa mencontoh sosok Nabi kan manusia biasa bukan Nabi dan awam nggak ada masalah mencontoh Nabi itu bukan kita menjadi Nabi gitu ya tetapi mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi karena apa yang dilakukan Nabi itu adalah untuk kita ya gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, misalnya contoh sholat yang paling sederhana, ya kita contoh Rasul bukan sholat kita apa menyamai Rasul ya, enggak mungkin itu gitu. Tapi ketika kita mencontoh sholat sebagaimana solu kamaro aitumini usoli, sholatlah kalian seperti mana aku sholat, cukup sampai di situ sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Oh kita ini kan enggak sempurna, ya enggak ada masalah. Yang dituntut dari kita itu usaha ikhtiar secara maksimal. Oke, sampai situ ya. Sementara nanti kita lanjutkan dalam apa seri berikutnya, begitu ya. Yang paling penting sekali lagi fase dakwah Rasul itu ada 3 fase, fase taskif, ya, fase pembinaan tadi, kemudian fase interaksi, dan kemudian fase tatbik atau istilahul hukmi tadi itu ya, menerima. Jadi ingat saya menggarisbawahi kata-kata menerima amanah kekuasaan, bukan merebut kekuasaan gitu apalagi rebut baru ribut itu tidak ada jadi menerima amanah kekuasaan itu namanya istilahul hukmi tadi yang didahului dengan apa yang kemudian disebut dengan tolabun nusroh tadi itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Kang Azhar atas waktunya. Insya Allah mohon doanya juga mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.